Oke, selamat pagi. Lihat pengerjaan logaritma kalian kemarin, sepertinya masih ada yang kebingungan dengan materi logaritma. Jadi hari ini saya memutuskan untuk memulai menjelaskannya dari awal, dari dasar atau bentuk umumnya ya. Tolong diperhatikan dengan seksama, dan bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Bisa lewat kolom komentar di YouTube ini, atau lewat kolom komentar di Google Classroom, atau juga bisa melalui WhatsApp ke saya ya, langsung aja. Nggak apa-apa, nggak usah merasa sungkan atau gimana ya. Oke, mulai dari logaritma. Yang pertama adalah dasar atau bentuk umumnya. Kemarin di PDF yang sudah saya kirim di pertemuan ke-7, di situ saya tuliskan. Sebenarnya logaritma itu kelanjutannya dari materi eksponen kemarin. Jadi kalau materi eksponennya kemarin belum khatam atau belum jelas-jelas banget ya, silakan dipelajari lagi. Eksponen perpangkatan itu loh yang kemarin itu, silakan dipelajari kembali. Oke, misalnya saya punya pakai pulpen hitam aja. 2/4 itu jawabannya berapa? Ingat ya, 2/4 itu bukan 2 dikali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? Oke, 16. Kalau ditulis ke dalam bentuk logaritma, dia jadinya 2 log 16 sama dengan 4. Ini berarti 2, dengan kata lain 2 dipangkatin 4 ketemunya 16. Itu ya, jadi logaritma. Kalau kurang jelas lagi deh. 2 log 8 berapa? 2 pangkatin berapa biar ketemu 8. Siapin jari coba. 2 kali 2 4 kali 2 8, berarti 2 pangkat 3 ketemunya 8 lagi, biar lebih jelas lagi. Sekarang pakai angka 3 log 9 sama dengan 3 pangkat berapa biar ketemu 9? 2. Tulislah, jadi jawabannya 2 lagi. Sekarang kalau log 100, jawabannya berapa? Oke, jadi kalau ada tulisan log gini aja, tapi dia nggak punya basis, ingat ya, ini disebut basis atau apa kemarin? Atau bilangan pokok. Ini disebut sebagai numerus. Numerus. Kalau ini hasil logaritma. Nah, gitu. Jadi kalau logaritma itu sebenarnya bilangan yang punya basis atau bilangan pokok 10, tapi nggak ditulis karena sudah lazim. Seperti halnya kayak 2/1 itu sebenarnya akan 2 aja. 2 aja itu sebenarnya 2 yang punya pangkat 1, tapi pangkat 1-nya nggak ditulis kayak gitu. Jadi kalau nanti ketemu log 100 dan nggak punya basis, ini sebenarnya punya, tapi nggak ditulis. Kalian tulis aja sendiri biar nggak bingung ya. Tulis 10. Jadi kalau log 100, apa log 1000, apa log 5 yang nggak punya basis, intinya kalau nggak punya basis, tambahin sendiri, basisnya 10, kayak gitu ya. Jadi berapa jawabannya? 10 pangkat berapakah biar ketemu 100? Ya, pangkat 2. Kayak gitu ya. Jadi dasar atau bentuk umum logaritma adalah sebenarnya dari bilangan eksponen A pangkat N sama dengan X yang ditulis ke dalam bilangan logaritma menjadi A log X sama dengan N, dengan syarat A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1.
ya. Serta X harus lebih dari 0. Jadi ini bentuk umumnya si logaritma. Dikasih apa nih? Pagar deh. Kurungan. Biar kagak kabur-kabur. Diingat ya. Ini dasar atau bentuk umum daripada logaritma itu sendiri. Kemudian lanjut ke sifat-sifat logaritmanya kemarin. Saya tulis dulu ya. Sifat logaritma. Yang pertama, ini sebenarnya udah ada ya di PDF, cuma saya sampaikan lagi aja ya, biar lebih jelas. Yang pertama adalah A log A. Jadi kalau logaritma, kalau basis atau bilangan pokoknya itu sama, numerusnya itu sama, ini yang kecil atas sama gede di belakangnya log ini sama, itu nilainya 1. Gitu ya. Contohnya, saya punya 5 log 5, jawabannya berapa? 1. Ingat tadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat berapa biar ketemu 5? 1 kan? Udah gitu. Jadi contohnya kalau sini sama, berarti jawabannya 1. Kayak gitu. Lagi satu lagi. Sekarang kalau saya punya log 10, jawabannya berapa? Ingat tadi lagi ya, logaritma, nih yang ini. Logaritma kalau enggak punya basis atau numerus, sebenarnya doi punya, tapi nggak ditulis, disembunyiin. Karena udah lazim aja buat dia. Logaritma itu basisnya 10. Jadi kalau nggak ada, ditulis aja, tambahin 10. Nah, berarti jawabannya berapa? Basis dan numerusnya sama, jawabannya 1. Sifat logaritma yang pertama. Sifat logaritma yang kedua. Yang kedua kemarin A log 1, jawabannya 0. Contohnya, terserah A itu terserah mau berapa aja, yang penting syaratnya tadi lebih dari 0. Berarti saya punya contoh. Misalnya 2 log 1. Jawabannya berapa? Ya udah. Selama yang angka di belakang log ini 1, mau ini angka berapapun, 1005, 0,5, 0,7, serah dah. Separuh aku. Serah berapa aja, pokoknya selama di belakang logaritma ini angka 1, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Ingat, jadi 2 pangkat berapa biar ketemu 1. Kalau 2 pangkat 1 kan 2. Ya udah, 2 pangkat 0, 1. Ingat, eksponen pangkat 0, bilangan berapapun yang pangkat 0, jawabannya pasti 1. Gitu ya. Lanjut ke sifat logaritma nomor 3. Kemarin ada saya tulis A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Ini bisa dibolak-balik artinya. Jadi kalau sama dengan itu, terserah, ini yang duluan boleh, ini yang duluan boleh. Oke, bisa bolak-balik. Artinya bisa bolak-balik. Jadi kalau ada bilang loh yang basisnya sama tapi doi ditambah, itu artinya bisa aja ditulis 1 kali, tapi bilangan yang belakang ini dijadiin 1 dan dikali. Contoh, saya punya dari yang enak dulu. Loh 10 ditambah loh 5. Ingat ya, kalau nggak punya basis, basisnya 10. Ini udah sama kan? Ya udah, kalau udah sama basisnya, kalau ditambah berarti dikali. Berarti kalian tulis loh 10 kali 5. Jadi jawabannya loh 50. Udah,
Gitu doang. Jadi kalau disederhanain seperti itu ya. Lanjut, kalau saya misalnya punya lagi 2 loh, berapa ya enaknya ya? 16 misalnya, 16. Kalau mau dijabarin kayak gini, ini kan kebalikannya ya. Ini dibuka aja nggak apa-apa. Berarti kan 16 itu kan, kalau saya buka misalnya ya, ini kan 8 dikali 2, ya enggak? Berarti ini jadi 2 loh 8, ini kan dikali. Kalau dikali ditulis ditambah, tapi lohnya ditulis 2 kali. Berarti 2 loh 8, 2 loh 2. Kalau seandainya bisa dicari nilainya atau bisa lebih disederhanakan lagi, dicari. Maksudnya gimana, Bu? Ya dicari. Kalau ini kan, kalau nggak punya basis, kan ini 10. Ini 50. Ribet kan? Kalau ribet, ya dilanjutin. sorry. Jadi ini sebenarnya bisa dilanjutin. Jadi 10 loh 50, tapi nanti balik lagi ke soal sih. Nggak apa-apa ya. Ini cuma biar ngebuktiin kalau tambah itu bisa jadi kali gitu. Ini ditulis lagi 10 loh 10 ditambah 10 loh 5. Ingat sifat logaritma yang nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? Nah ini nomor 1. Kalau basis dan numerusnya sama, nilainya 1. Berarti tulis 1 plus 10 loh 5. Udah gitu. Sekarang yang ini 2 loh 8 ditambah 2 loh 2. 2 pangkatin berapa biar ketemu 8? Oh, pangkat 3, Bu. Oke, berarti ini jawabannya 3. Plus sifat nomor 1, kalau basis dan numerusnya sama, logaritmanya 1. 3 tambah 1 4 gitu. Contoh sederhananya kayak gini ya. Kayak gitu ya contoh sederhananya. Lanjut ke tunggu dulu. Ini kita kotakin dulu biar kagak kabur. Pokoknya ini bisa berlaku kebalikan. Nanti kita bahas pakai contoh soal yang lain deh. Ganti kertas dulu. Sekarang sifat nomor 4. Nomor 4 saya tulis kemarin A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Sama artinya ini juga bisa berlaku kebalikan. Bisa A log X bagi Y ditulis jadi A log X min A log Y. Bisa A log Y dikurangi A log Y sama dengan A log X bagi Y. Serah yang bikin soal. Makanya dari kemarin saya sudah bilang kalau materi logaritma itu jawabannya bisa 1, tapi jalannya bisa banyak. Serah, bisa banyak banget gitu ya. Jadi kalau mau ke Wonogiri, serah, mau lewat Kulon Progo dulu, muter gitu, terserah. Intinya jawabannya cuma 1. Jadi mengasah kreativitas kalian gitu ya. Contohnya, ini artinya kalau dikurang logaritma basisnya sama, ini angka kecil-kecilnya ini sama, bisa dijadikan pembagian dan lognya ditulis 1 kali. Atau kalau kalian punya log ini pembagian, bisa dirubah jadi pengurangan dengan syarat basisnya ini harus sama gitu ya. Di contohnya, contoh. Misalnya saya punya A log, jangan A ya, ribet bingung. 2 log, berapa ya, 36 dikurangi 2 loh 9. Jawabannya berapa? Ini basisnya udah sama.
Ya udah, kalau basisnya sudah sama dan ini dikurang, tulis lognya 1 kali, basisnya ditulis 1, maksudnya sekali aja, terus ini ditulis 36 dibagi 9, yang depan tulis atas, yang belakang tulis di bawah gitu ya. Jadi ini jawabannya 2 loh 4 ya. Pokoknya kalau udah sendirian gini deh, udah kelihatan harusnya ya, dilatih lagi, nggak apa-apa. Dulu saya juga nggak ngerti kok awalnya, tapi harus ngerti ya, namanya aja pelajaran, harus dilatih. Harus dilatih prosesnya, nggak ngerti tanya, udah gitu aja. 2, pangkat berapakah biar ketemu 4? 2, ya udah jawabannya 2 gitu. Butuh lagi ya, contoh yang kedua. Berapa ya? Loh 2 log setengah, berarti kan artinya 2 log 1 kalau dibagi jadi dikurang 2 log 2. Tadi sifat logaritma, kalau numerusnya 1, numerusnya 1, basisnya berapapun jawabannya 0. Oke, balik lagi. Berarti ini 2 log 1 sama dengan 0. Dikurangi basis dan numerusnya sama, tek. Nih, jawabannya 1. Tulis dah 1. Berarti jawabannya negatif 1. Butuh contoh lagi? Tuh enggak? Oke, satu lagi ya. 2 log misalnya nih 0,4. Nah, ini kayak gimana nih? Oke, lanjut ya. Ini kalau 2 log 0,4 artinya gimana? Aduh, kelilipan sebentar. Berarti ini jadi 2 log 4 per, ingat ini materi desimal loh ya, ini SD dulu ada, harusnya udah celing. Langsung ngerti materinya, langsung bisa lah. Kalau 0,4 berarti 4 pernya kalau lupa ya udah dilihat aja di belakang koma ini angkanya ada berapa. Kalau ada 1 berarti tulis aja 10. Kalau di belakang koma ini angkanya ada 2, misalnya dicoret-coretan, misalnya ada 0,75, berarti 75 nya ditulis per, di belakang koma ada berapa angka? 2. Ya udah 1, 0 nya 2 lagi. Kalau 0,385 berarti tulis aja 385 per, di belakang koma angkanya ada berapa? 3, berarti 0 nya 3 lagi deh, satu lagi deh. Kalau 0,0015 ya udah ditulislah 15 per, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Tulislah 1, 2, 3, 4, tambahin angka 1 gitu ya. Oke, lanjut ke sini, balik lagi ke sini maksudnya. Jadi ini berubah jadi pembagian lah ya, pembagian. Berarti jadi 2 log 4 kalau dibagi jadi dikurang 2 log 10. Kalau bisa dikerjain, maksudnya kalau bisa disederhanain ya disederhanain. 2 pangkat berapa biar ketemu 4? 2. Ya udah tulis 2 dikurangi 2 pangkat berapa emang biar ketemu 10? Kagak ada, Bu. Ya udah tulis, kalau nggak ada ditulislah tetap 2 log 10 jawabannya. Gitu ya. Ini sifat keempat. Sorry. Biar kagak kabur. Biar ingat gitu maksudnya. Contoh sifat logaritma nomor 5. Ada saya tulis kemarin A log x pangkat n, artinya n dikali
A log X. Pagerin dulu dah. Ini artinya kalau numerusnya punya pangkat, pangkatnya doi ini bisa maju ke depan jadi bilangan besar ya. Kenapa disebut bilangan besar ya? Karena ditulis di depan dan gede dan nggak ketempelan loh depannya kayak gitu ya. Contoh saya nih kayak tadi nih. Ini kayak tadi ya misalnya. 2 log 4. Itu kan sama aja artinya 2 log 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, ya kan punya pangkat kan. Pangkatnya doi maju ke depan, ngek. Berubah jadi 2 ya pangkat loh ya. 2 log 2. Di 2 kali sifat nomor 1 tadi. Ingat, A log A sama dengan 1. Kalau basis dan numerusnya sama, nilainya 1. Berarti 2 dikali 1. Jawabannya 2. Sama enggak? Itu ya, jadi kalau bilangan berpangkat, numerusnya punya pangkat, pangkatnya lempar ke depan, wing, jadi bilangan besar. Contoh lagi deh ya. Sekarang kalau saya punya gini, 3 loh 1/81 sama dengan 3 loh. Eksponen kemarin kalau ada 1 per mau dijadiin pangkat berarti jadi 81 pangkat min 1. Eksponennya kemarin ya, ingat lagi ya. Jadi kalau ada 1 per, ingat loh ya, harus 1, nggak boleh angka lainnya. Bisa jadi kayak gini, bilangan yang bawah dipangkatin negatif 1. Lanjutin, tadi kalau punya pangkat majuin ke depan, ngeng. Ini jadi min 1 dikali 3 loh 81. Min 1 dikali 3 loh. Nah, sekarang dicari dah. 3 pangkat berapakah? Biar ketemu 81. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Ada berapa nih? Oh, 4. 4, Bu. Tulislah 3 pangkat 4. Kalau nggak bisa ngawangnya ditulis gini gitu ya. Berarti ini min 1 dikali punya pangkat, majuin depan. Berarti ini 4 dikali 3 loh 3. Berarti min 1 kali 4 min 4. Kalau basis dan numerusnya sama, nilainya 1. Ulangin dulu, udah bisa Bu. Gak apa-apa ya, biar sampai melekat. Jadi jawabannya min 4. Ini sifat logaritma nomor 5. Logaritma nomor 6. Kemarin di PDF-nya saya tulis A pangkat M loh X pangkat N sama dengan N per M dikali A log X. Bisa juga berlaku kebalikan loh ya, ingat ya. Bisa juga berlaku kebalikan. Ini ke sini boleh, ini ke sini boleh. Cerah. Suka-suka kau. Contoh. Misalnya saya punya berapa nih enaknya? Dari yang angka kecil-kecil dulu deh. 4 loh 8. Kalau belum kenal doi, kalian ingatnya tadi kan 4 pangkatin berapa biar ketemu 8. Padahal kalau 4 pangkat 2 aja, 4 kali 4 aja udah 16.
kok ini mintanya 8, kagak ada jawabannya. Gak gitu juga. Jadi ini 4-nya dirubah dulu jadi berapa ya? Berarti itu kan 2 pangkat 2. Gitu kan. Loh, 8 itu 2 pangkat 3. Kok bisa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 kan 6. Awas aja ada yang jawab 6. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 ya. 8. Oke, jadi sama dengan basisnya punya pangkat, numerusnya punya pangkat. Tadi sifat nomor 5, kalau numerus punya pangkat, pangkatnya majuin. Ngeng. Sama, kalau basis punya pangkat, pangkatnya juga dimajuin. Ngeng. Tapi ditulis di bawah. Gitu ya. Jadi ini jawabannya 3 per 2. 3 per 2 dikali 2 log 2. Jadi jawabannya 3 per 2 dikali, kalau basis dan numerus sama jawabannya 1. Berarti jawabannya 3 per 2. Kayak gitu. Lanjut sifat logaritma nomor 7. A log X sama artinya dengan 1 per X log A. Gitu. Contohnya sorry 8 gini deh, log 7 itu artinya sama dengan 1 per 7 log 8. Atau soal yang sering muncul tuh bentuknya kayak gini, 8 log 7 sama dengan P. Pertanyaannya kalau 7 log 8 jawabannya berapa? Kayak gitu. Intinya kalau di logaritma basis dan numerusnya ini tukeran tempat, kan tukeran tempat kan. Ini jawabannya 1 per ya. Gitu. Gini ya. Kalau masih bingung boleh tanya, terserah. Boleh japri. Kalau tanya nggak usah ngerasa saya akan kalian ganggu gitu ya, nggak apa-apa, saya suka kok diganggu. Dengan artian kalian ganggu saya dengan pertanyaan matematika kayak gitu, terserah, nggak apa-apa. 1 tambah 1 pasti tahu, gak usah tanya kayak gitu ya, terserah kok, nggak apa-apa. Saya lebih suka ada yang japri dan tanya saya kayak gitu. Oke, lanjut ke sifat logaritma nomor 8. Di situ saya tulis A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Artinya kalau perkalian dan basis dan numerus yang berdekatan ini sama, itu doi bisa luluh. Ya bisa luluh. Jadi kalau sering ketemuan begini bisa luluh. Jadi bergabung mereka kayak gini. Contohnya dari yang paling sederhana dulu dah. Misalnya 2 log 3 dikali 3 log 8. Berarti perkalian basis dan numerus yang berdekatan sama, mereka luluh bergabung menjadi 2 log 8. Berarti 2 log, langsung boleh dipakai pilihan berpangkat dulu, boleh. 8 itu 2 pangkat 3. Logaritma kalau numerusnya punya pangkat, doi maju. Jadi 3 kali 2 log 2. Jadi 3 dikali basis dan numerusnya sama di logaritma nilainya 1. Jawabannya 3. Kayak gini. Sekarang contoh yang kedua.
2 log 25 dikali 5 log 4. Nggak sama, nggak lebur. Oh, nggak gitu. Bisa jadi mereka lebur. Jadi dirubah dulu. Jadi makanya saya sebut logaritma sebagai materi yang penuh kreativitas. Cailah gaya banget. 25 itu 5 pangkat berapa? Biar sama. 5 pangkat 2. Ya udah tulis gitu dulu. 5 log 4. Di sifat logaritma tadi, kalau numerus punya pangkatnya maju ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 4. Nah, ya kan? Kelihatan kan nih, numerus sama basisnya sama, lebur. Tinggal 2 dikali 2 log 4. Di 2 dikali 2 pangkat berapa ketemu 4? 2. Gitu. Sifat ke-9. 9 aja di sini ya. Sifat ke-9. Saya tulis kemarin log B sama dengan log B per log A. Contohnya, kalau saya punya 5 log 8 sama artinya dengan log 8 dibagi log 5 gitu. Contoh yang biasanya sering muncul itu kayak gini. 2 log 3 sama dengan P. Terus 2 log 5 sama dengan Q. Kalau 3 log 5 jawabannya berapa? Nah udah, syarat ini ke yang diketahui. Jadi ini berubah pakai syarat ini, sifat ini berubah jadi log 5 per log 3. Nah ini kalau basisnya kosongan hasil dari sifat nomor 9, ini bebas mau diisi berapa aja. Nah karena yang diketahui ini basisnya 2, tulislah angka 2, nggak apa-apa. Ini dengan catatan untuk sifat nomor 9 aja ya. Berarti ini jawabannya 2 log 5 oke. 2 log 3 P. Ini jawabannya. Itu ya. Sekarang nomor contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi deh. 3 log 7 sama dengan Z. 5 log 3 sama dengan Q. Pertanyaannya 3 log 3 7 log 5. Udah gak kelihatan nih, sorry 7 log 5. Berarti ini berubah jadi log 5 dibagi log 7. Bebas mau dikasih basis berapapun boleh. Biar enak ini basisnya. Ini angka yang sama kan 3. Tapi ini basis, ini numerus, Bu. Gak apa-apa. Bisa kok dirubah. Jadi ini ditulis basisnya 3. Ini juga 3. Tapi 3 log 5-nya kan gak ada, Bu. Ini adanya 5 log 3. Ingat, sifat nomor berapa tadi? Nih. Pasti sampingnya. 8 log 7 sama dengan P. 7 log 8 sama dengan tanda tanya. Oh, tinggal dibalik. 1 per.
Berarti ini kalau berubah gimana deh? Jikalau ini tukeran tempat, jadi 3 log 5 jadi berapa? Tukeran tempat jadi berapa? 1 per Q. Gitu. Jadi saling berkesinambungan kan. Oke, jadi lanjut ke sini, balik ke sini. 3 log 5 diganti 1 per Q per 3 log 7 Z. Berarti 1 per Q dikali 1 per Z. Jadi 1 per QZ. Udah ya. Belajar lagi. Semoga kita segera ketemu di ruang kelas. Bye-bye. Sehat selalu ya.